Nggih. Siap Ustaz. Pak Teguh, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah SWT di majelis virtual ini dalam program ngopi bareng IKADI atau ngaji online pagi hari bersama dengan IKADI. Alhamdulillah insya Allah kita akan mulai program ini rutin Ibu dan Bapak sekalian. Kalau sebelumnya beberapa waktu yang lalu diselenggarakan pada Kamis pagi, insya Allah ini akan kita geser ke Sabtu pagi biar lebih longgar gitu nggih. Jadi insya Allah kita akan mulai kajian kita rutin nanti di Sabtu pagi. Nah, pergeseran ini lalu kita selenggarakan pertama kali dengan mengkaji fikih kurban insya Allah pagi hari ini, dan insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana, MPDI. Nah, Ibu dan Mas sekalian, untuk mengawali kajian kita, mari kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ini sudah ada 60 lebih Ibu dan Bapak sekalian yang bergabung di program ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah untuk mengisi akhir pekan kita dengan kajian. Ini bagian dari langkah kita untuk menghidupkan hari-hari kita dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Baik, untuk pagi hari ini, Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi kita akan membahas tentang fikih kurban yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana. Untuk mengefektifkan waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Endri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati hadirin ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi hari bersama IKADI. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dianugerahi Allah kesehatan, kesempatan, dan keimanan, sehingga pagi hari ini kita bisa hadir di dalam kajian online IKADI, yang semoga saja ini menjadi awal untuk istiqomah melalui online, walaupun nanti kapan-kapan Pak Dwi saya minta kita bisa offline Pak, apa ketemu di Pacitan atau di Masjidil Haram gitu ya. Amin, amin. Amin. Sholawat dan salam kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih Pak Dwi Budi yang sudah mengantarkan forum pada pagi hari ini. MC setia kita di IKADI, ya, IKADI sepanjang masa. Pagi ini kita bincang-bincang tentang yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu bulan Zulhijjah, yang puncaknya nanti adalah tentunya dengan hari raya Idul Adha dan penyembelihan binatang kurban. Saya tampilkan Pak Dwi ya.
Iya, monggo Dan. Nah, sudah terlihat. Gambarnya diabaikan aja ya. Ini penanggalan 1 Zulhijjah 1445. Ini pemerintah sama dengan Muhammadiyah. Pada sidang isbat yang digelar hari Jumat kemarin, tanggal 7 Juni tahun 2024 di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, ya, itu Kemenag dengan metode Imkanur Ru'yah menetapkan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan Sabtu Legi. Ini tambahi Legi biar terasa Jawa ya. Sabtu Legi 8 Juni 2024 Masehi. Nah, ini pemerintah bersamaan dengan Muhammadiyah. Kalau ada yang bertanya, kok yang ditulis cuma Muhammadiyah? Ya, karena Muhammadiyah mempunyai metode yang berbeda di dalam menentukan awal bulan, yaitu dengan hisab hakiki wujudul hilal. Ya. Nah, berbeda, sementara pemerintah memakai metode Imkanur Ru'yah, yang itu juga dipakai oleh ormas yang lain. Ya. Nah, sehingga ormas yang lain tentunya otomatis sama dengan pemerintah. Nah, untuk kali ini pemerintah dan Muhammadiyah juga sama, walaupun metodologinya berbeda. Tentunya hal ini disebabkan karena ketinggian bulan sudah cukup ya untuk diru'yah, atau kalau di Muhammadiyah ya istiqmal, ya digenapkan 30 hari ya. Sabtu Legi 8 Juni berarti masuknya semalam. Semalam itu pas maghrib. Itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Ya, dan nanti maghrib berarti tanggal 2. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah itu akan bertepatan dengan hari Ahad Wage 16 Juni tahun 2024 Masehi. Ya. Mungkin yang wetonnya Ahad Wage ya pas itu puasa Arafah. Ya. Sedangkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah itu nanti akan bertepatan dengan Senin Kliwon ya 17 Juni tahun 2024 Masehi ya. Nah, dengan melihat tanggal-tanggal ini, maka berarti mulailah ibadah Zulhijjah kita sampai ibadah kurban kita. Misalkan larangan memotong kuku dan rambut. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyamsik an sya'rihi wa asfarihi." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Yang artinya adalah jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, maknanya adalah jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Maknanya gitu ya. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kalian itu ingin berkorban. Ya. Maka falyumsik, hendaklah dia membiarkan an sya'rihi, rambutnya, wa asfarihi, dan kuku-kukunya. Hadis ini bermakna bahwa mulai tanggal 1 Zulhijjah berarti semalam pas masuk waktu maghrib, Jumat maghrib semalam, sampai hari penyembelihan kurban, maka dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Tetapi tentu saja
itu dikhususkan buat yang berkorban. Nah, dikhususkan untuk yang berkorban supaya tidak memotong kuku dan rambutnya. Nah, dari sini ada perbedaan pendapat ya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, sunnah tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkorban. Sampai kapan? Sampai penyembelihan. Artinya kalau dibalik makruh hukumnya kalau memotong kuku atau rambut, ya jatuhnya makruh. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu berpendapat itu hanya mubah saja ya, boleh. Mau dipotong boleh, mau tidak dipotong juga boleh. Nah itu menurut Imam Abu Hanifah, yang mubah saja. Sedangkan ini yang paling keras Imam Ahmad ya. Imam Ahmad mengharamkan untuk memotong kuku dan memotong rambut. Nah, ini kalau haram konsekuensinya kan sah tidaknya ya binatang korban kita ya. Nah, tapi ini kita sampaikan pendapat para ulama. Ya, yang paling mudah adalah mubah, ya boleh motong kuku, motong rambut. Yang tengah-tengah tentunya ya sunnah saja untuk tidak motong kuku, motong rambut, atau makruh kalau motong kuku dan motong rambut bagi yang kurban. Hikmahnya kalau menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' adalah bahwa hikmahnya itu finnahi ayyabqa kamilal ajza'i liyu'atuqa minan nar ya. Larangan itu hikmahnya adalah agar seluruh anggota tubuh orang yang berkorban itu ada, tetap sempurna, tetap ada semua. Rambutnya, kukunya, dan dari situlah dengan harapan di akhirat akan terbebas ya dari api neraka. Nah itu hikmah menurut Imam Nawawi. Ya. Nah kemudian dengan mengetahui kalender Zulhijjah, tanggal 1 adalah semalam, waktu maghrib hari Jumat semalam, itu sudah masuk 1 Zulhijjah 1445 Hijriah, maka kita juga bisa kemudian menjalankan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, berarti mulai sekarang ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam." Yakni ayyamul ashri. Ya, tidak ada hari di mana suatu amal solih di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi amal solih yang dilakukan di hari-hari ini. Ya, ayam itu bukan ayam ya. Ayam itu hari-hari. Kalau di kita ayam itu ayam ya. Yakni ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, jadi memang ulama kemudian mengatakan ya ibadah itu tetap ada keutamaan waktu, keutamaan tempat, dan ketika di situ kita melakukan amal solih, maka pahalanya akan berlipat-lipat dibandingkan di waktu yang lain atau di tempat yang lain. Misalkan ini ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berarti di waktu ini Allah mengutamakannya. Bahkan keutamaan ini luar biasa ya, karena sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah?" Ya. Ini sebenarnya kalau pertanyaannya, kalau jihad fi sabilillah gimana? Apakah dibandingkan 10 hari pertama ini? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, ya termasuk dibandingkan jihad fi sabilillah. Nah, ini bisa kita bayangkan komparasi yang dibuat oleh Rasulullah SAW tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Komparasinya apa? Jihad fi sabilillah. Walaupun kemudian beliau melanjutkan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Ya. Jadi
kecuali seseorang berangkat dengan jiwa dan hartanya, berangkat jihad, ya ke medan jihad dengan harta dan jiwanya, falam yarji, kemudian nggak pulang lagi, ya, dia nggak balik lagi ketika berangkat, artinya dia mati syahid. Betapa luar biasanya beramal 10 hari pertama di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Sedangkan Fadhailul Amal yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, beliau menyebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanatin, ya. Yaitu kalau berpuasa sehari, ya, seharinya, ya, siyamu kulli yaumin, satu hari berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya adalah sebanding dengan bisyami sanatin, seperti puasa 1 tahun. Ya, jadi ini kalau sudah kayak gini kita jadi membayangkan, ya. Membayangkan apa? Membayangkan berarti kalau 9 hari puasa, pahalanya 9 tahun. Ya gitu ya. Wa qiyamu kulli lailatin minha, sedangkan mendirikan sholat malam, ya 1 malam pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, biqiyami lailatul qadri, yaitu setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, sehingga mari kita memperbanyak ibadah, ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya mestinya kita berambisi, ya, dengan pahala yang luar biasa. Ini masa kita nggak berambisi, ya? Kita perbanyak, bukan amalan wajib yang diperbanyak, karena nggak boleh kalau amal wajib kok diperbanyak, ya. Amalan-amalan sunnah, misalkan sholat sunnah, puasa sunnah, tilawatul Quran, atau wirid harian, ya itu diperbanyak. Termasuk juga amal soleh kepada sesama manusia, misalkan sedekah, ya, memenuhi hajat saudara kita, dan lain-lain. Kemudian juga amaliyah yang lain adalah puasa 9 hari. Ya, artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Ya, ini yang penting di sini, yang lainnya nggak diterusin ini, ya. Artinya adalah Rasulullah SAW itu biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, ya. Nah, yang lainnya puasa yang lain. Nah, jadi boleh kita puasa, wah telat Pak kok baru ngasih tahu, ya yang belum sarapan boleh untuk berpuasa sunnah. Ya puasa sunnah kan niatnya boleh nih, pagi ini boleh. Yang belum sahur, ya nggak sahur juga diperbolehkan, ya. Tetapi yang nggak kuat, ya besoklah. Kita mulai hari Senin besok untuk berpuasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian tanggal 9 ada puasa sendiri. Seandainya kita nggak berpuasa 9 hari, maka tanggal 9 Dzulhijjah, tadi bertepatan dengan hari Ahad depan, ya, tanggal 16 Juni tahun 2024 Masehi, itu keutamaan puasa Arafah adalah siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayukaffiras sanatallati qablahu wassanatallati ba'dahu. Ya, puasa Arafah ke tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa, yaitu dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, tentu saja amaliyah yang bisa menghapus dosa secara otomatis maknanya adalah menghapus dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Dan yang perlu diingat, dosa kecil itu kalau dilakukan dengan direncanakan, hati-hati bisa jadi dosa besar. Apalagi sudah dilakukan, direncanakan, kemudian dilakukan dengan bangga. Nah, itu jadi dosa besar banget, ya. Jadi
Nah, makanya ini maknanya adalah dosa-dosa kecil kita yang akan diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, itu puasa Arafah. Ya. Nah, ini ada beberapa pendapat tentang puasa Arafah. Ya, kita mengambil dari pertama Bahsul Masail, Forum Muktamar ke-30 NU di Pesantren Lirboyo Kediri November 1999 Masehi. Puasa yang karena Yaumul Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu berdasarkan kalender negara setempat yang mendasarkan Ru'yatul Hilal. Nah, itu dari Bahsul Masail NU. Dan ini yang dipegang oleh tokoh-tokoh NU, misalkan Kiai Haji Khalil Nafis, ya Rois Suriah, ya pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu juga mengatakan bahwa puasa Arafah itu tidak terkait dengan orang yang wukuf di Arafah, tapi berkenaan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ini saya ambilkan pendapat yang dari negara kita ya, dari NU. Jadi beliau Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan kita menganut pada ta'addudul matali, ya, jadi matlak yang beragam. Maksudnya perbedaan masing-masing wilayah di dalam melihat hilal. Nah, itu pendapat dari NU. Sedangkan edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor sekian tanggal 3 Zulqa'dah ya 1441 Hijriah, itu di sana diantaranya menyebutkan Nabi SAW dan para sahabat sudah terbiasa puasa pada hari Arafah, meskipun tidak ada dan belum terlaksananya wukuf di padang Arafah oleh umat Islam saat itu. Artinya adalah Rasulullah SAW itu biasa puasa Arafah, sementara beliau menjalankan ibadah haji itu cuma sekali di akhir hayat beliau, menjelang wafatnya beliau, cuma sekali. Ya, tentunya juga wukufnya cuma sekali itu. Tapi puasa Arafah sudah dijalankan sebelumnya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa penamaan puasa Arafah tidak dikarenakan adanya jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah, tetapi puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, saat dimana semestinya dilaksanakan wukuf. Ya. Demikian pula dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau juga menyebutkan bila ditetapkan hasil ru'yat negara itu tertinggal dari Mekah. Ini misalnya tanggal 9 sudah di Mekah, berarti puasa Arafah di sana ya, atau wukuf di Arafah. Nah, sementara di negara lain tanggal 8, ya maka penduduk negara itu puasanya pada tanggal 9 menurut negara itu. Ya. Walaupun itu berarti sudah tanggal 10 di Mekah, sana sudah Idul Adha ya, Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Artinya ini 3 pendapat saya ambil. Lu nggak adil Pak, gimana kalau yang berpendapat bahwa puasa Arafah itu mengikuti wukuf di Arafah, ya itu tetap ada pendapat itu. Ini saya ambilkan dari ormas terbesar di negeri kita dan dari ulama di Arab Saudi. Ya, jadi boleh kalau tetap berpedoman wukuf di Arafah, ya gitu ya. Kemudian kita masuki kurban. Aisyah menuturkan dari Rasulullah SAW, ya beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ma'amila atamiyu min amalin yauman nahri ahabu ilallah min ihraqid dami. Ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada yauman nahri. Yauman nahri itu ya hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Nggak ada yang lebih dicintai dibandingkan ihraqid dami, yaitu menyembelih kurban. Maksudnya ihraqid dami itu walaupun makna apa adanya ya menumpahkan darah, bukan menumpahkan darah manusia, tetapi menyembelih binatang kurban.
Nah, berarti nanti tanggal 10 Zulhijjah, hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 itu amalan yang paling mulia adalah menyembelih binatang kurban. Kemudian keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, nanti akan datang pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa aslafiha, kuku-kukunya. Oh, jadi artinya seluruh bagian dari binatang kurban itu akan datang ya di hari akhirat, artinya pahalanya begitu besar. Bahkan wa annad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa'a minal ardi, ya. Bahkan darah hewan itu sudah sampai di sisi Allah sebelum dia itu menetes di tanah. Wah, jadi padahal netesnya cepat banget. Ketika disembelih langsung muncrat, itu sebelum nyampe di tanah, darah itu sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fatibu biha nafsan, ya, lapangkan jiwa kalian untuk menjalankan kurban. Nah, jadi karena pahala yang luar biasa ya dari ibadah kurban. Nah, kemudian perintah berkorban dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Dirikan sholat dan berkorbanlah. Ya. Ayat ini ditafsirkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, ya. Maksudnya adalah berkorban pada hari raya Idul Adha atau Yauman Nahri. Wanhar maksudnya adalah berkorban pada hari raya Idul Adha. Jadi ini pendapat dari Ali bin Abi Thalhah, ya, dari Ibnu Abbas. Ini juga pendapatnya Atha, Mujahid, dan jumhur ulama mayoritas. Ya. Sehingga beberapa ulama menyebutkan sholat Idul Adha itu hukumnya wajib. Nah, ada yang menyatakan gitu. Kenapa? Nah, ini ayatnya tertulis dalam Al-Quran. Fasolli, sholatlah li rabbika, untuk Tuhan kamu, wanhar, dan berkorbanlah. Berarti ini sholatnya sholat Idul Adha. Nah, jadi sehingga hukumnya wajib. Ya, walaupun kalau hukum sholat Idul Adha ya tetap ada perbedaan pendapat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yatha fala yaqrabanna musallana. Ya. Barang siapa yang punya kelapangan harta tapi tidak berkorban, maka fala yaqrabanna. Di belakangnya itu ada nun tasdid, itu menunjukkan apa? Takkid, ya, penekanan. Jangan sekali-kali mendekati musallana, ya, tempat sholat kami. Jadi ini hadis ini apa ya, bisa dikatakan keras, ya. Barang siapa yang lapang hartanya, ya, tetapi kok nggak mau korban, ya, maka nggak usah deketi tempat sholat kami. Nah, jadi keras. Walaupun keras, ya ulama tetap berbeda pendapat. Misalkan Imam Hanafi, Imam Ahmad itu mengatakan hukum korban itu wajib bagi yang mampu. Nah, jadi wajib bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, hukum korban ya tetap sunnah muakkadah. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita mengukur kemampuan kita masing-masing. Ya. Orang mampu itu pertama tentunya muzaki, ya, orang yang sudah punya kewajiban membayar zakat. Tapi maknanya bukan zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, ya. Itu mestinya masuk kategori mampu untuk berkorban. Ya. Yang kedua, mampu menabung. Misalkan kita sehari itu mampu menabung 10.000 sehari untuk korban. Berarti 1 bulan 300.000. Setahun itu sudah 3.600.000. Itu uang yang sudah cukup untuk berkorban. Apakah mau beli kambing atau urunan sapi, sudah cukup itu 3.600.000. Ya, itu urunan. Kok urunan apa? Menabung, ya, menabung.
Nah, kadang ada orang protes, kamu ngerokok nggak? Ngerokok. Sehari berapa? Satu bungkus. Satu bungkus harga 30.000. Nah, itu kalau kamu tabung sebulan bisa mendapat 900.000. Lah kalau setahun dikalikan 12 sudah sisa itu untuk kurban. Nah, itu kan. Yang ngerokok juga nggak terima. Lah kamu ngerokok nggak? Enggak. Kamu nabung? Enggak juga. Oh, sama berarti. Ya, artinya ini kemauan ya, kemampuan dan kemauan. Ya kadang mampu tapi nggak mau, ya. Tapi ada juga mau nggak mampu juga ada. Ya, tapi paling banyak biasanya sebenarnya mampu tapi nggak mau. Ya. Tapi mampu itu juga punya kelapangan saat Idul Adha. Misalkan orang ketika Idul Zulhijjah ini, menjelang Zulhijjah malah, sudah jadi jurkam. Jurkam itu maknanya juragan kambing. Ya, dia udah jadi juragan kambing, keuntungannya besar, bisa untuk kurban. Nah, itu namanya punya rezeki. Nah, atau orang yang lapang hartanya. Ada juga sebenarnya kalau beli sendiri nggak mampu, tapi punya anak, ya kerja di tempat yang memadai, telepon, ya Bu, mau kurban nggak? Mau. Ini saya kirim, ya kirim 10 juta. Oh ini untuk korban semua? Enggak. Ini untuk korbannya 4 juta, sisanya buat ibu. Wah, nah itu udah lapang itu hartanya, ya kan? Tetapi lapang harta itu juga ada yang berpendapat artinya adalah mampu hutang. Jadi ada keterangan ya, keterangannya adalah mampu berhutang. Ini diambilkan dari asar sahabat ya, Sofyan Ats-Tsauri itu bercerita ya, dulu Abu Hatim pernah mencari hutangan. Ya, itu dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Hutangan untuk apa? Untuk korban. Jadi beliau menggiring unta untuk disembelih. Sufyan Ats-Tsauri kemudian bertanya, ya, apa betul ini engkau cari utangan dan sehingga dapat unta untuk disembelih? Nah, Abu Hatim menjawab, aku telah mendengar firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36, lakum fiha khairun. Ya. Ya, bagi kamu kurban itu akan membawa kebaikan yang banyak. Nah, makanya dia mau berhutang untuk membeli binatang kurban. Ya. Jadi kalau mampu hutang, itu juga boleh untuk berkorban. Tapi depannya ditambahi mampu berhutang. Artinya dia mampu menyicil membayar hutangnya. Misalkan bulan Juni ini kita banyak pengeluaran, sehingga nggak mampu untuk beli binatang kurban. Tapi kalau menunggu bulan Juli, insya Allah ada uang ya untuk beli binatang kurban. Nah berarti kita itu mampu hutang, ya. Tinggal nunggu bulan Juli nanti dilunasi. Tapi bagi yang tidak mampu hutang, maka tidak perlu memaksakan diri untuk berhutang. Ya. Di dalam Fatwa Darul Ifta Yordania itu juga menyebutkan yang tidak memiliki harta senilai harga hewan kurban, ya, maka yang lebih utamanya tidak berhutang untuk kurban, karena dia akan membawa dirinya pada keadaan yang melampaui kemampuannya, dan dikhawatirkan dia tidak mampu untuk melunasinya. Ya, nah itu beda ya, mampu hutang sama enggak mampu hutang. Jadi ada yang ditanya, beli kurban dari mana? Utang ini. Terus nanti nyaurnya gimana? Allah Maha Kaya. Nah, hati-hati dengan ucapan itu, ucapan benar atau ucapan untuk ngeles nggak bisa nyaur. Kalau Allah Maha Kaya ya dari dulu ya, tapi gimana ya? Apakah kita itu bisa nyaur utang atau enggak? Nah itu ya. Jadi mampu itu juga mampu berhutang. Ya kalau nggak mampu berhutang ya tidak perlu memaksakan diri. Korban untuk orang yang meninggal. Ya, maka mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu memperbolehkannya. Malah Syafi'i yang nggak memperbolehkan. Ya, jadi yang memperbolehkan Hanafi, Maliki, Hambali. Ya, yaitu orang yang meninggal ya dikorbankan dengan hartanya. Sedangkan mazhab Maliki boleh tapi makruh. Ya, nah sehingga silahkan kalau mau menyembelih untuk orang yang meninggal, untuk orang yang wafat.
Jenis binatang kurban itu adalah bahimatul an'am ya. Nah, bahimatul an'am ini dituangkan dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang yang telah direzekikan Allah dari bahimatul an'am. Ya. Yang disebut bahimatul an'am itu apa? Itu Imam Nawawi menyebutkan 3 jenis, 3 spesies kalau bahasa kita ya, yaitu unta, sapi, kambing. 3 spesies itu yang boleh dengan semua jenisnya. Unta itu ada yang punuk 1, punuk 2. Kalau punuk 3, kelainan ya. Ya, jenis unta apa aja? Ya, unta yang bulunya tipis, bulunya tebal. Demikian pula sapi. Ya, sapi macam-macam dari sapi Bali yang mungil sampai limusin atau yang lebih gede lagi. Ya, bahkan kerbau juga diperbolehkan. Kambing juga gitu, kambing domba, gembel, berbulu lurus atau tidak, atau kambing etawa yang harganya mungkin lebih mahal dari sapi, ya itu semuanya boleh. Ya. Itu namanya bahimatul an'am. Sehingga tidak boleh korban burung merpati, ayam, ya kan, apalagi korban perasaan, nah itu tidak diperkenankan. Ya. Kalau kemudian binatang korban itu jantan atau betina, sebenarnya boleh dua-duanya. Ya, jantan atau betina, dua-duanya boleh. Cuman dalam majmu' fatwanya Imam Ibnu Taimiyah, maka diutamakan jantan. Ya, diutamakan jantan. Demikian pula dari pemerintah Republik Indonesia itu sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ya. Nah, di sana itu betina itu untuk reproduksi, karena kalau di binatang kan satu jantan bisa untuk berapa betina, ya. Sehingga betinanya itu yang harus reproduksi. Nah, jantannya lah yang disembelih. Bahkan sebenarnya kena denda kita ya, kena hukuman kalau kita itu menyembelih betina. Ya, walaupun betina sebenarnya boleh. Ya. Syarat binatang korban, umurnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Ya, jangan menyembelih korban kecuali musinnah. Ya. Illa ayya'sura alaikum fatadbahu jat'atan. Kalau sulit, nah berarti ini darurat ya, boleh kemudian menyembelih jat'atan minal do'ni, tapi dari domba. Ya. Domba boleh umur 6 bulan, tetapi ketika itu kesulitan, darurat. Yang disebut musinnah itu adalah kalau unta umurnya 5 tahun, kalau sapi umurnya 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Ya. Gimana Pak cara untuk mengetahui umurnya? Gampang itu ya. Silahkan tanya kepada binatang kurban kapan dia lahir. Ya, jadi Anda lahir tanggal berapa? Oh berarti udah 1 tahun. Tapi dia jawabnya mbek gitu kan. Nah ketika mbek itu kelihatan giginya. Nah kalau orang Jawa nyebutnya poel. Ya poel itu udah ganti gigi depan. Kalau gigi depannya 2 gede-gede, lebih gede dari sebelahnya, itu namanya poel. Ya itu sudah, kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun. Ya. Jadi jangan ditanya ya nanti kambingnya ya. Sedangkan kualitas binatang korban, ya 4 hal yang haram ada pada binatang korban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyinu awaruha, yaitu buta dan jelas butanya. Ya. Kalau kemudian butanya nggak jelas, ya masih bisa jalan, ya kan, atau berfungsi 1, ya masih boleh. Karena di sini ada kata al-bayyinu, jelas, ya. Misalkan binatangnya dikasih depannya A, B, C, D, baca, dia nggak bisa, berarti benar-benar buta. Buta huruf kalau itu ya. Wal maridah al-bayyinu maraduha.
Ya, sakit jelas sakitnya. Binatang itu kalau diem aja biasanya sakit. Ya, kalau manusia pencilaan malah sakit ya. Jadi binatang itu kalau sakit diem atau kulitnya bulunya itu tidak halus dan mengkilat, ya itu biasanya sakit. Atau mulutnya nggak bersih, duburnya nggak bersih, nah hati-hati itu binatang yang sakit. Tapi di sini sebutkan al-bayinu, jelas-jelas sakitnya. Memang sakit yang paling parah itu kalau antrak ya. Mestinya nanti dari pemerintah mengumumkan ya. Kalau antrak itu jelas-jelas sakit dan nggak boleh dikonsumsi. Bahkan harus segera dilaporkan kepada pemerintah karena dia menular juga kepada manusia. Kemudian yang ketiga wa al-arja'u al-bayinu arjuha, yaitu pincang dan jelas pincangnya. Artinya dia kelihatan nggak bisa jalan normal, ya. Tapi kalau ya masih kelihatan normal nggak normal, ya masih bisa jalan, ya boleh, ya. Di sini ada kata al-bayyin, jelas-jelas. Wal kasiratul latilatun, ya, yaitu binatang yang lemah, kurus, tidak memiliki sumsum. Ya sumsum itu sebenarnya ada, nih ya semacam perumpamaan ya, saking kurusnya, saking lemahnya rantai sumsum. Jadi, nah kalau kemudian binatang kurban itu ada salah satu dari 4 ini, ya dia nggak boleh dipakai kurban. Apalagi 4-4-nya ada, ya itu nggak boleh, ya nggak sah binatang kurbannya. Sedangkan yang lain pertama adalah al-musfaroh. Al-musfaroh itu ya sebenarnya punya daun telinga, tapi mungkin kepotong atau ada dampak lain ya sehingga hilang sampai tampak lubang telinganya. Ya. Yang kedua al-mustaqsolah. Al-mustaqsolah itu punya tanduk sebenarnya, tetapi patah, tanduknya hilang. Nah, 2 ini boleh dijadikan korban, tetapi hukumnya makruh. Nah, tidak membatalkan binatang kurban, makruh. Artinya lebih sempurna kalau punya daun telinga dan punya tanduk. Ya. Kemudian urunan binatang kurban. Ya, urunan binatang kurban itu seperti yang kita ketahui, seekor sapi untuk 7 orang ini maksimal. Ya, di sini malah dituliskan al-baqarah, artinya sapi betina. Ya, sapi betina sab'atan, ya untuk 7 orang. Sedangkan ba'ir asyaratan, ya sedangkan unta untuk 10. Ya sapi 7, unta 10. Ini maksimal ya, kurang dari itu boleh. Ya. Kalau 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Ya. Nah di sini dari Atok bin Yasar, dia bertanya kepada Ayyub al-Ansori. Ya. Korban di masa Rasulullah SAW itu bagaimana? Karena rajul yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ya, seorang itu biasa, karena itu diartikan biasa, ya, biasa korban seseorang itu untuk diri dan keluarganya. Ya, jadi 1 kambing itu boleh untuk 1 keluarga. 1 keluarga itu kalau dimaknai oleh Lajnah Daimah itu ada 2 arti ya. Pertama, 1 kakak, ya 1 kakak artinya ya ayah, ibu, anak. Yang kedua 1 rumah, ya. Ya mungkin di Arab itu 1 rumah 1 keluarga. Ya kalau di sini 1 rumah ini berapa kakak? Wah ya 5 ya. Nah sehingga nggak boleh 1 trah, 1 kambing. Ini kambingnya kanggo sapa? Mbah Buyut, ya Simbah, bapak, ibu, bude, bule, ya itu nggak boleh. Ya jadi cukup 1 keluarga 1. Terus gini ya, yang ingin kita sampaikan gini. Ini hukumnya boleh. Jadi jangan berdebat. 1 keluarga 1 aja loh. Enggak wajib 1 keluarga, wajib 1 kambing, enggak. Asy-Syaukani malah mengatakan 1 keluarga itu ya boleh 1 walaupun jumlahnya banyak. Tetapi dalam Lajnah Daimah mau lebih boleh. Bisa dipahami ya. Jadi ada yang protes, ini gimana Pak keluarga ini? Yang nyembelih hari ini bapaknya, tahun depan ibunya, ya boleh juga. Namanya juga boleh ya, jadi nggak usah ribut ya. Kalau 1 keluarga 1, ya boleh juga.
Nah, terserah yang mau kurban itu ya. Nah, ini namanya boleh. Waktu penyembelihan tentunya mandabaha qabla sholati falyadbah syatan makanah. Yaitu kalau nyembelih sebelum sholat, ya harus cari ganti binatang sembelihan. Ya, maksudnya adalah menyembelih itu ya setelah sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adhanya bareng, nah bisa disembelih di hari pertama. Seperti besok, karena bareng disembelih Senin setelah sholat Idul Adha, penyembelihan binatang kurban. Tetapi kalau berbeda, misalkan Senin dan Selasa, ini kalau saran pribadi saya, ya di hari Selasa saja, karena kita harus konfirmasi pada sohibul kurban ini disembelih Senin atau Selasa, atau beliau itu ikut Idul Adhanya Senin atau Selasa. Kalau disembelih Senin, padahal dia Selasa, ya nggak sah kurbannya. Ya, kalau kemudian dibagi dua, wah itu berat panitianya, 2 kali penyembelihan. Ya, jadi ya langkah baiknya kalau hari Selasa, yaitu baru menyembelih binatang kurban setelah sholat Idul Adha yang hari berikutnya itu. Ya. Kemudian penyembelihan itu masih berlanjut dengan 3 hari ya setelah Idul Adha, namanya hari tasyrik ya. Kullu ayyamit tasyrik dabaha. Ya, setiap hari tasyrik itu adalah hari untuk menyembelih kurban. Ya. Tapi perlu diingat besok kan Senin Idul Adhanya. Kemudian tasyriknya tambah 3, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, perlu diingat pergantian tahun Hijriyah itu maghrib, jadi jangan sampai maghrib. Ya, Kamis asar itu udah mepet banget, ya kan? Tapi kalau mau beli binatang kurban hari Kamis asar, itu paling murah itu. Jadi paling murah karena udah tinggal sisa-sisa untuk pengelarisan ya. Ya, jadi perlu dipahami itu ya, kurban itu. Demikian pula untuk takbiran ya. Takbiran itu juga mulai maghrib ya, maghrib malam Idul Adha itu mulai takbir sampai hari Kamis sebelum maghrib ya, takbirnya itu takbir Idul Adha. Waktunya sudah hampir habis ini ya. Menyembelih binatang korban, Rasulullah SAW bersabda, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang ihsan. Cara yang ihsan itu ya cara yang terbaik ya. Dan ini hanya ada dalam ajaran Islam. Ajaran lain enggak ada. Secara umum 2, wal yuhidda ahadakum syafratahu, menajamkan pisau, dan wal yurih dzabihatahu, menyenangkan binatang sembelihan. Menajamkan pisau itu standarnya yang terbaik adalah sekali gores sudah terputus 3 saluran, yaitu saluran makan, saluran darah, dan saluran nafas itu sudah terputus 1 kali goresan. Maka perlu pisau yang sangat tajam dan pelatihan bagi penyembelih. Jadi posisi yang terbaik itu gimana supaya bisa disembelih sekali gores ya. Nah, begitu ya. Kalau seandainya tidak terlalu tajam, maka harus diulangi lagi, jangan diangkat pisaunya, tetap nempel di lehernya ya. Ya dari ditarik ke atas, ya belum putus. Ke bawah, ke atas ya. Nah, itu yang kurang baik ya. Tetapi nggak usah diangkat. Dan juga jangan dipenggal lehernya, karena dari otak kecil ke saraf sampai ke jantung itu masih bekerja, sehingga darah bisa mengalir dengan deras. Kalau dipenggal lehernya, darah langsung berhenti, sehingga daging dalam binatang kurban itu banyak mengandung darah. Ya, jadi dibiarkan dulu sampai mati sempurna. Mati sempurna itu kalau matanya ditepuk nggak kedip, kemudian darah yang mengalir tinggal tetes-tetes gitu, nah berarti sudah mati sempurna, barulah kita potong lehernya. Ya. Wal yurih dzabihatahu, dan menyenangkan binatang kurban. Ya, binatang kurban yaitu maksimal 24 jam sudah sampai di lokasi, ya kan?
kemudian pengirimannya dengan cara yang baik, turun dari kendaraan, itu tempat turunnya, sudutnya jangan terlalu curam, ya kan, dikasih makan, minum, dan iup-iupan. Cara membaringkannya juga dengan cara yang baik, katanya ada metode Barley itu ya. Nah jadi dua itu aja sebenarnya, yaitu tetapi prakteknya jadi banyak ya. Nah kemudian berdoa ya. Doanya pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Allahumma minka wa alaika fataqabbal min sohibul korban. Kalau sohibul korbannya nggak disebut ya boleh aja ya. Bismillah, takbir, sholawat ya. Tetapi lebih enak kalau disebut karena mengidentifikasi ini korbannya siapa. Ya, fataqabbal, ya Allah terimalah korban dari si A, si B ya. Distribusi daging korban itu yang Rasulullah SAW menyebut fakulu watasaddaqu wastamti'u bijulutiha. Oh ini. Nah ini ya, distribusi daging korban ini. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar ya. Kalau binatangnya telah rebah, matunya sudah mati, maka fakulu, makanlah minha dari dagingnya, wa at'imu, dan berilah makan kepada al-qani wal mu'tar, yaitu orang yang tidak minta-minta, artinya sebenarnya orang yang cukup, wal mu'tar, dan orang yang meminta, artinya orang yang kurang. Jadi daging korban itu boleh untuk orang yang al-qani wal mu'tar, yaitu orang yang kaya dan orang yang tidak kaya. Dan ditambah muslim dan non-muslim. Ya. Ingat bahwa korban itu dibagi 3, tetapi tidak sepertiga. Nah, ya, tidak matematis sepertiga. Fakulu watakhiru watasaddaqu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Makanlah, bagikan, dan sedekahkan. Ya, jadi dibagi 3 tapi tidak sepertiga. Itu korban ya. Maka makan ya secukupnya, ya dimakan secukupnya, kemudian untuk sohibul korban, dan kemudian disedekahkan. Yang perlu diperhatikan zaman Rasulullah SAW itu nggak ada panitia korban, ya maka sahabat mencari korban sendiri, sembelih sendiri, dibagi 3 sendiri. Nah kalau sekarang ada panitia korban, maka yang perlu diingat panitia korban itu adalah wakil dari sohibul korban, ya. Sehingga dia bertindak atas nama sohibul korban. Ya. Nah kemudian nggak boleh ada yang dijual. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an itu Rasulullah SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya atau enggak sah. Ya, bukan enggak sah ya, tapi cacat. Ya. Jadi begini, sohibul kurban itu menyerahkan kepada panitia kurban. Nah, panitia kurban itu representasi dari sohibul kurban. Jadi jangan kemudian panitia, wis didol wae langsung. Nah itu enggak bisa, enggak boleh. Ya, itu semua harus disedekahkan. Mau dimakan, mau diberikan sohibul korban, atau disedekahkan. Ya. Tidak boleh untuk gaji. Ali bin Abi Thalib itu juga mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk ngurusi penyembelihan unta kurbannya. Dan menyedekahkan an atasaddaqah. Apa yang disedekahkan? Biluhumiha, dagingnya. Wajuludiha, kulitnya. Wa ajulatiha, dan punuknya, jadi semuanya. Dan tidak boleh untuk bayar jagal atau panitia. Ya. Rasulullah SAW mengatakan nahnu nu'tihi min indina. Ya, kami memberinya dari uang kami sendiri. Nah, jadi untuk jagal ya dikasih sendiri, ya. Nah, sehingga
bagi panitia jangan kemudian daging kami dilebihkan. Kenapa? Kami panitia, ya jangan juga ya, nggak harus gitu. Nanti itu mirip dengan gaji panitia, ya kan? Ya itu yang perlu hati-hati ya. Walaupun mah nggak ada ukuran mau dibagi berapa itu nggak ada ukurannya. Tapi jangan itu jadi gajinya dia. Atau mengambil keuntungan dari binatang korban. Binatang korban harganya A, dijual B, ya, atau laporannya B ini sudah mengumpulkan uang 25 juta, harga sapinya 23, yang 2 juta disai sama panitianya, itu nggak boleh juga ya. Artinya dia itu adalah wakil dari sohibul kurban, bertindak atas nama sohibul kurban, termasuk menjualnya. Nah itu tidak diperkenankan. Nah itu yang bisa saya haturkan, tentunya banyak kekurangan. Ya, saya kembalikan kepada MC yang baik hati, Bapak Dwi Budianto. Sumangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Endri Nugraha Laksana, Tanono. Ini kurang 5 menit ini. Padahal pertanyaan dari Ibu dan Bapak serta sahabat sekalian luar biasa banyak. Eh, kita bahas satu persatu ya, Ustadz. Nanti kalau misalnya tidak mencukupi waktunya, nanti kita bisa lanjutkan pekan depan insya Allah. Eh, ini ada pertanyaan yang sama dari Cita Hartanto sama Pak Deden Nugraha, hampir sama. Apakah sunnah tidak memotong kuku dan rambut itu hanya untuk yang korban atau untuk seluruh keluarganya? Ini pertanyaannya hampir mirip. Kalau Pak Cita, potong rambut itu, larangan potong rambut itu untuk pekorban saja yang berkorban atau keluarganya tetap boleh potong rambut? Kira-kira nggak benar. Jadi kalau atas nama keluarga, kemudian atas namanya adalah kepala keluarga, maka kepala keluarganya saja yang tidak boleh potong rambut dan potong kuku, makruh. Ya, jatuhnya makruh aja kita milihnya ya. Itu yang lainnya nggak perlu. Demikian. Jadi, yang berikutnya dari Pak Saharpudin. Kurban ini yang lebih afdol, kambing atau sapi, Ustaz? Ya, itu yang terpenting bukan kambing atau sapinya. Yang terpenting adalah memenuhi syarat. Pertama, usia musinnah, ya. Kambing 1 tahun, sapi 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah kualitasnya. Ya, tidak boleh dia itu sakit, jelas sakitnya, nggak boleh buta, jelas butanya, tidak boleh pincang, jelas butanya, jelas pincangnya, dan tidak boleh kurus, sangat kurus, ya. Kemudian yang makruh adalah hilang telinga dan hilang tanduknya. Itu jadi masalah kambing atau sapi sama baiknya. Kalau budaya beda, orang Arab senang dengan kambing, ya. Orang Indonesia makan kambing dikit tensinya naik, makanya seneng sapi. Apalagi daging sapi itu babar menurut orang Indonesia ya. Jadi babar itu ya dengan harga yang sama bisa dapat daging lebih banyak. Demikian. Betul nuwun. Dari Pak Hengki Irawan, apakah korban itu dianjurkan setiap tahun, Ustaz? Ya, korban itu dianjurkan setiap tahun. Ya, anjuran itu setiap datangnya korban, maka kita disunnahkan untuk korban. Kalau Imam Hanafi, ya wajib bagi yang mampu. Baik, ini gaya pertanyaannya kayak pertanyaan calon presiden ini 3 menit 3 menit. Calon wakil presiden. Oh iya. Dari Mareta Puspita, niat korban untuk sekeluarga apakah diperbolehkan? Misal satu hewan korban di atas namakan Fulan bin Fulan sekeluarga. Boleh ya. Jadi satu kambing ya, satu kambing itu boleh untuk satu keluarga. Kalau satu sapi semakin boleh. Nah, jadi boleh. Apakah nama keluarganya disebut satu-satu? Nggak harus ya, kasihan panitianya nanti. Cukup disebutkan kepala keluarganya. Ini dari tadi Pak Muhan atau Senin yang pertama kali gitu.
Eh, Mohon penjelasan berdasarkan sunnah Rasulullah, beliau dan para sahabat itu ketika berada di Madinah, apakah menggunakan hasil Riyadul Hilal lokal kota Madinah saja, atau pernah mengikuti hasil Riyadul Hilal sahabat yang berdomisili di luar kota Madinah? Ya, itu hadis yang terkenal ya, hadisnya Quraib itu ya. Quraib itu diutus ke negeri Syam, ketemu sama penguasa Syam saat itu Muawiyah. Nah, di sana sudah masuk Idul Fitri, Ramadan, masuk Ramadan. Kemudian dia kembali ke Madinah, sudah masuk Idul Fitri, ya. Nah, dia ditanya sana Ibnu Abbas, kapan sana Ramadannya? Ya, hari ini. Sama nggak dengan di Madinah? Nggak sama. Ya, jadi nggak sama. Terus Quraib nanya, loh Anda kok nggak ikut Muawiyah? Enggak, karena yang diajarkan Rasul seperti ini. Nah, ini coba nanti hadis Quraib namanya ya. Jadi di Syam itu ya mulainya sendiri sesuai dengan Ru'yatul Hilal di sana. Sedangkan di negeri Madinah, ya dia juga melakukan Ru'yatul Hilal sendiri. Oke, nggih, matur nuwun. Dari Pak Eka Agung menika, kurban untuk orang meninggal dunia boleh nggak? Boleh tadi menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, yang nggak membolehkan Imam Syafi'i. Oke, menika wonten malih dari apa? Kalau dalam menyembelih hewan kurban dengan 2 kali goresan dan terpisah dalam menggores atau goresan kedua pisau sudah tidak menempel di leher, apakah status hewan kurbannya, Pak? Statusnya 2. Pertama makruh, ada yang berpendapat haram. Ya, kalau haram berarti nggak boleh dimakan. Nah, kita ambil yang mudah aja makruh. Ya, tapi tolong di briefing itu para juru sembelihnya supaya tidak mengangkat pisaunya. Yang terbaik adalah mempunyai pisau yang tajam dan berlatih atau mengikuti pelatihan penyembelihan. Ya, sehingga dia akan menyembelih dengan cara yang baik dan benar. Demikian. Wah, ini sebenarnya kajian kita bisa cari sponsor ke penjual pisau ini. Oh iya, ya harusnya terlambat tapi. Baik, saat ini dari Nur Fitriana Arianti. Ustadz, apa hukumnya dalam suatu kepanitiaan Idul Adha, panitia disediakan makan siang yang diambilkan dari daging kurban? Kemudian apakah panitia juga boleh menerima jatah daging kurban dengan status panitia, bukan warga? Nah, sebenarnya dua-duanya boleh, ya, karena tidak ada ketentuan yang tegas. Cuman begini, kalau makan memang fakulu, makanlah. Di zaman Nabi itu sohibul korban itu nggak punya panitia, jadi dimakan sendiri. Nah, sekarang sohibul korban itu sebagai perwakilan panitia sebagai perwakilan sohibul korban. Maka silahkan dimakan secara proporsional dan dan secukupnya. Artinya gini, kalau kambingnya cuma 1, masa mau dimakan ya kan habis nanti ya. Nah, sedekahkan semua. Nah, kadang-kadang satu musola ada 3 sapi, 5 kambing. Nah, itu silahkan ya diambil sebagian untuk makan-makan, itu diperbolehkan. Kalau jatah panitia dilebihkan, yang perlu hati-hati adalah jangan itu kemudian akotnya seperti gaji panitia. Karena nggak boleh ya binatang itu diambil misalkan kulitnya untuk tukang jagal, terus tukang jagalnya dibayar, ya kan? Terus dagingnya untuk panitia, neng panitianya dibayar. Nah, ini berarti bayaran itu daging dan kulit itu. Ya, makanya untuk jadi panitia di briefing harus ikhlas. Karena nanti nggak ada gajinya. Dikasih daging bisa jadi sama dengan yang lain. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, niatnya harus lurus dulu. Demikian, Pak. Ini nyambung terkait dengan menikopi. Bagaimana jika, jadi Pak di Sabtu menikah, bagaimana jika panitia menerima fee dari penjual? Panitia menerima Fee dari penjual? fee dari penjual. Iya. Jadi yang jelas gini, panitia itu adalah wakil dari sohibul korban. Ya, ketika dia dikasih uang dari sohibul korban, itu dia perwakilan sohibul korban. Nah, dia harus terbuka, transparan. Misalnya dikasih fee, ya
dia harus menyampaikan pada sohibul kurban, ini ada fee-nya, sekian. Ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau kemudian biaya operasional tidak diambil dari cara mengambil keuntungan binatang korban, enggak. Ya, biaya operasional itu ya biaya tersendiri, bukan dari keuntungan binatang korban. Gitu nggih. Jadi kalau ada fee, sampaikan pada sohibul korban. Ya, sampaikan pada sohibul korban ini ada fee-nya. Kemudian sohibul korban bilang ya udah untuk kamu aja, ya sudah selesai. Demikian. Oke, Ji. Dari Pak Zulham, kenapa kuda tidak bisa dikorbankan, Ustaz? Padahal hewan ternak juga itu. Ya itu masih masih silang pendapat ya tentang kuda ya. Kuda itu apakah binatang tunggangan ataukah masuk binatang ternak ya, karena yang makan daging kuda itu ya juga tidak banyak ya. Yang kerbau saja kalau di Indonesia itu paling pesisir utara ya, seperti Kudus, nah itu kerbau. Kalau yang lainnya enggak. Ya. Nah jadi kenapa kuda kok tidak? Ya ini masuk binatang tunggangan ya. Yaitu lebih baik tidak ya untuk binatang korban. Kalau di Jogja juga sulit nih carinya. Kebun binatang Gembira Oh, iya. Oke, dari Muhammad Ridwan. Jika korban sepertujuh sapi, apakah boleh atas nama satu keluarga? Tanya lagi nih. Ya boleh. Begini, yang hadisnya tuh kambing ya, bukan sapi. Ya, jadi kita ngikutin dalil itu aja. Misalkan sapine urunan. Nah ini urunannya pitung keluarga gitu. Nah itu atas nama keluarga. Nah itu nggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya itu satu kambing boleh untuk satu keluarga. Ya, nah jadi kalau urunan sapi ya udah satu orang aja, nama satu orang. Demikian. Iya. Dari Pak Poco, bolehkah korban dengan uang hasil arisan, Ustaz? Arisan RT. Ya boleh kalau maknanya ada dua itu. Pertama, oleh arisan untuk kokne korban, boleh. Yang kedua, arisan untuk korban. Nah, itu hati-hati. Hati-hatiannya apa? Ya binatang korban itu harganya kan bisa fluktuatif. Hari ini kambing 3 yuta gede. Tahun besok sama enggak? Ya, padahal urunannya kan mesti podo itu. Nah, ini yang harus dideklarasikan dulu ya. Ini pokoknya arisannya oleh sakmene. Nah, arisan korban dapat sekian. Silahkan kalau kurang ya ditambahi ya. Kalau kelebihan ya sudah bawa aja, arisannya dapatnya segitu. Itu Pak Dwi. Karena setiap tahun tuh harga kambing atau harga binatang korban itu ya nggak mesti sama. Berikutnya dari Pak Muhni, ini mungkin yang terakhir dulu nih, karena sudah jam 7 lebih. Ini tadi Pak Sugiman Bogor sudah izin untuk keluar karena ngantor. Mohon maaf ini agak berlebih 7 menit. Ustadz, bagaimana hukum menjual bagian hewan kurban, misal kepalanya, kemudian dibelikan daging kurban lagi untuk dibagikan? Ada yang membolehkan. Nah itu ya, jadi ada yang membolehkan. Saya nggak hafal ya pendapat siapa, tapi itu ada yang membolehkan. Jadi dijual, belikan daging. Tetapi prinsipnya begini, tidak boleh seluruh anggota tubuh binatang korban itu kalau tidak disedekahkan. Jadi semuanya itu harus disedekahkan. Ada yang kemudian menyedekahkan dengan cara dijual tuh kok daging meneh. Ya ada yang seperti itu. Ada yang bolehkan, tapi mayoritas tetap nggak membolehkan. Gitu Pak. Ya, ini dari Pak Hari, kalau jeroan itu nggak ada yang mau, terus akhirnya oleh panitia dipendem. Dibawa ke tempat kita aja. Oh, nggak tahu. Nanti ada yang ngopeni di sini ya. Ya kalau jeruan nggak ada yang mau dipendem ya nggak apa. Ya orang-orang Australia itu juga nggak mau kok makan kok jeruan ya. Kalau di Indonesia jeruan luwih larang timbang daging. Ya. Tapi di sana orang nggak mau lah. Kalau orang nggak mau untuk makan jeruan ya dipendem ya nggak apa-apa. Ya gitu. Tapi perlu diingat itu hanya lokal atau sebenarnya sebelahnya mau. Nah gitu ya, jangan wah sak masjid raglem, pendem wae. Nah padahal masjid sebelah mau. Ya mending dibawa ke masjid sebelah.
Oke, ini ada iuran patungan dari Pak Ridwan Trenggalek ini kok. Ada Pak Wasid Asdi. Bolehkah korban dari iuran siswa, kemudian ditambah sohibul korban untuk membeli sapi? Iuran Nggak boleh. siswa. Nggak boleh, jadi itu urunan wong 50 namanya ya. Kalau sapi maksimal 7. Siswa urunan, nggak apa-apa, tapi itu latihan korban. Nah, namanya latihan korban. Karena latihan korban, ya silahkan untuk latihan. Ya dimakan 100% ya boleh, ya kan? Disedekahkan 100% ya boleh, gitu. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, kelihatannya ini kalau dituruti pertanyaannya muncul terus. Baik, nanti insya Allah beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kami coba untuk rekap ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kajian kita. Untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan biar Ibu dan Bapak yang akan beraktivitas tidak terganggu. Kita sebenarnya kita ingin disiplin dari jam 6 sampai jam 7 saja, tapi karena kelihatannya kok banyak hal yang ingin dibahas sehingga mohon maaf kita berlanjut sampai 10 menit. Baik Ibu dan Bapak sekalian, Ustadz, ini tadi ada beberapa permintaan dari peserta kajian untuk minta salin dia materi. Oh ya. Nanti kita share di grup WA kemauan Ji. Yeah. Karena ada beberapa yang ingin menggunakan untuk mengisi kajian lagi gitu. Yeah. Alhamdulillah kalau bisa dilanjutkan untuk mengisi kajian di tempat-tempat yang lain. Yeah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya kira demikian. Sekali lagi beberapa pertanyaan yang belum bisa dibahas, mudah-mudahan pekan depan bisa kita lanjutkan untuk dibahas Ustadz Endri Nugraha Laksana. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesertaan pada kajian pagi hari ini. Alhamdulillah tadi mencapai 260 lebih kajian perdana kita yang bergeser ke hari Sabtu pagi ini. Nanti mungkin kami akan coba berikan kuesioner untuk meminta pendapat Ibu dan Bapak terkait dengan topik-topik kajian kita ke depan, ya. Biar nanti kajian kita sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak sekalian. Baik, saya kira demikian. Terima kasih Ustadz Endri Nugraha Laksana dan Ibu Bapak sekalian. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu untuk Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.